Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia. Puji pada Allah SWT. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia guru-guru kita dan jamaah yang berhadir. Baiklah, pada pertemuan malam ini, pertemuan sementara terakhir menyambut Idul Adha dan dilanjutkan nanti pasca Idul Adha setelah hari raya tasyrik, dan kita mungkin sekali pertemuan istirahat, nanti lanjutkan lagi 2 minggu mendatang. Kita ingin menyampaikan, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan udhiyah, ditinjau dari segala hal, dari segala aspek. Baik itu dilihat dari segi tafsir ayat-ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan bahwa kurban itu mesti dari Al-An'am, dan menjelaskan Al-An'am itu oleh fiqih dalam kitab-kitab fiqih. Allah menyebutkan bahwa kurban itu mimbahi matil an'am, mempersembahkan binatang an'am. Lalu an'am itu diberi makna oleh hadis, yaitu al-ibil, unta, al-baqar, lembu, ghanam, kameng, miring, kubiri. Itu penjelasan daripada an'am. Artinya tidak boleh menyembelih kurban itu yang bukan dari an'am. Dan kita jangan membantah. Kita pegah lagi yang habak tengku. Menurut tengkunya, hanjikkan menurut tengku. Memang itu ayat Al-Quran. Al-An'am itu dijelaskan dalam hadis. Jadi dalam Al-Quran tidak dirincikan Al-An'am itu apa. Yang jelas Allah menyebutkan mimbahi matil an'am, bahwa kurban itu dipersembahkan dari binatang an'am itu. Baru nanti dalam hadis diuraikan. Kalaupun kita ada kerbau, itu garis miring kepada lembu. Dalam hukum qiyas, namanya qiyas mustawi, qiyas yang setara. Lembu garis miring kubur, jangan qiyas mustawi. Kalau kambing dikiaskan ke lembu, nyakeun kias kepada yang lebih besar. Ada kias lebih besar, ada kias lebih kecil, ada kias setara. Kerbau itu dikiaskan setara dengan lembu, tidak dengan dengan unta, karena unta itu lebih besar. Tidak dengan kambing, karena itu lebih kecil. Maka yang setara apa? Yaitu lembu al-baqar. Maka tidak ditemukan kalimat yang ada di dalam hadis itu tersebut jamis, kubur. Tapi kubur jadi binatang kurban juga karena qiyas. Dan dalam hukum Islam, qiyas itu salah satu dari 4 asasul hikam, 4 dasar hukum. Al-Quran, al-hadis, ijma', qiyas. Kurban adalah salah satu ibadah. Ibadah tertentu. Ibadah pada waktu tertentu. Ibadah dengan menyembelih binatang tertentu. Nah, karena itu maka kurban itu jangan dikacaukan artinya dengan sumbangan biasa. Jangan dikacaukan. Kalaupun kita misalnya mengajak orang-orang belajar bersedekah, tapi jangan mengaburkan makna kurban itu sendiri. Nya pandai kurban pemerintah. Pemerintah itu siapa di sana yang berkurban? Siapa namanya yang mengorbankan itu? Pokoknya kurban APBK. Pandai kurban APBK.
Jangan mengacaukan arti ini. Oh, ini kurban pemerintah. Ini bukan kurban. Ini adalah sumbangan pemerintah yang dianggarkan. Sebutkan. Yang baik buhnan kurban. Dulu. Jadi jangan kita, artinya apa namanya ada, memurahkan arti kata. Kalimatnya sakral. Kurban itu dari kata karuba. Masdarnya kurban. Apa itu kurban? Ma yadbahu anil ni'am. Apa yang disembelih dari binatang ternak tadi. Urung fi mana? Ilua daripada pengertian kurban. Urung fi merpati. Satu kambing itu proyeksinya, katakanlah porsinya imbang dengan satu ekor kambing. Tapi yang jadi kurban hanya kambing itu, tidak merpati. Karena ini bahagian daripada syariat yang tidak boleh dikaburkan maknanya. Mengenai anak-anak sekolah yang kumpul uang 100.000, akhirnya membeli seekor lembu menyerahkan kepada suatu kampung. Ini kurban kami SD negeri titik-titik Lok Semawe. Bukan kurban. Kecuali dikumpulkan dari 7 orang yang patungan. Karena seminimal ukuran kurban, volume kurban, itu minimum 1 ekor kambing. Jika orang tidak menyembelih seekor kambing, dia bersekutu dengan maksimal 7 orang. Itulah kurban. Bagaimana dengan kurban dari dinas? Ya, orang dinas ajak 7 orang kawan. Kepala dinas 1, kepala bidang 1, 7 orang. Ada 6 orang kepala bidang, tambah kepala dinas 1, kan sudah ada 7 orang. Kita kumpul kurban. 2,7 juta, 2,7 juta, 2,7 juta. Serahkan, ini kurban dinas bulan. Boleh. Ya kan, ya celeng pengen bayar wari bayar. Ya di kurban dinas bulan. Itu tidak bisa. Maka hargailah syariat. Baik mu kerabaya. Oh, kamu nak mu kurban. Kau aja long nak kurban. Pane kurban? Kamu nam jok peng baro. Nam jok peng baro 700 ribu apa? Pane yang. Jadi yang hanjur kan. Maka sedekah itu tidak terlarang. Tapi yang dilarang adalah mengaburkan makna kurban yang sudah diatur dalam syariat. Sehingga kurban ini sunat muakkadah atas satu keluarga satu. Nak hondat. Saboh keluarga, saboh. Jadi sunat muakkadah itu bid kameng saboh keluarga, saboh kameng. Yang lain sudah menyatu pada keluarga itu. Karena hukum berkorban adalah sunnatun muakkadah alal kifayah. Di atas keramaian keluarga. Lang keluarga nanti peluh tu. Anak rumah hinan cucu, apa rumah pembantu hinan. Dapat baju hubu dumpu. Sunat mengeluarkan kurban 1 ekor kambing. Kalau tidak menyembelih seekor kambing, gabunglah dengan keluarga lain. 7 kakak sama dengan keluar 1 lembu. Karena minimal ukurannya 1 ekor kambing. Jika bersekutu pada 1 lembu, kuota tertinggi adalah 7 orang. Jadi kon saboh fikula tu. Saboh lumayan. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita juga tidak terlarang. Tapi setidaknya kita beri pemahaman bukan begitu yang dimaksudkan dengan kurban. Itu adalah semangat simpatisan saja. Simpatisan kurban. Maka oleh mazhab yang lain menyebutkan kalau tidak sanggup menyembelih kambing, ya sembelih ayam. Apa itu kurban? Tidak. Artinya hana tapuna hum yang na yo kenyo nya urpega kauri molo i kampung gedatai le so jo tabak aboh keluarga saboh tabak melepi tunjuk jaro tabak melepi
Ada kena orang tengok je dah. Umai ilungnya tak baik, cerita tak baik. Dai tengok. Ilu rantang mentang. Artinya apa? Semangat. Untuk bersemangat. Yang menanti. Kurban 1 ekor kambing. Kifayah atas 1 keluarga. Kalau dalam keluarga itu hanya sendiri saja, kakak tirog. Tapi kalian mampu. Ini bukan sunat kifayah, tapi sunat ain. Karena hendak hop dalil itu tirog. Nah, sunat bagi dia itu sendiri menyembelih kurban. Maka kita berharap bahwa kurban ini tidak kabur maknanya. Hanya dung kali pengajian kan beklim kerabai lah. Ya, kamu baru kali kurban kantu kamu pakai 6 sampai peng baratus ribu siapa kamu juk julu mau gede. Kanya kang kurban pu kau urusan ron urusan Allah Taala. Yang mana nak ada boleh. Apa kamandu urusan Allah Taala ada begah kan? Hanali cerita sah, hanali cerita fasid, hanali cerita batal. Yang sama lagi orang batal sembahyang lanjutkan aja. Nyata tak dengar getuh-gentut dalam sembahyang. Beklin lanjutkan sembahyang batal. Wa'id kau urusankah yang urusan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita berharap pertama menghargai ilmu dulu. Yang sudah diajarkan dalam ilmu fiqih itu bagaimana pengertian udhiyah. Kita praktekkan. Nah, jadi kalaulah kurban itu yang kita sebutkan tadi. Kurban dari sekolah ulin. Boleh? Boleh. Tapi setelah diteliti seekor lembu itu ternyata ada 7 dewan guru di sana bersekutu. Nama Pulan bin Pulin, nama Pulan bin Pulin. Lalu sampaikan, ini kurban kami dari sekolah dasar negeri Pulin. Iya, jadi kurban itu. Karena orangnya 7 orang. Dulu, nggak salah, ini sampel saja. Ada pihak yang meminta kurban kepada kami. Saat kami di Bengkulu semai. Nyol kamu pengen jauh daging kurban sapa kawaknya. Tak terjemah awaknya agak sulit. Nah, pada cok kurban, pokoknya benar kurban. Kalau memang itu serius untuk kurban, kami ajak orang 7. Pakat dengan 7 rohai. Nyona urang ada pihak yang memang betul-betul membutuhkan kurban. Apakah saudara bersedia menjadi salah satu dari 7 orang yang ingin berkorban? Oh bersedia, tulisnan uangnya. Tulisnan uangnya. Karena 7 orang kamu tulisnan sare. Cok lumonyan beserta dengan nama, secari nama yang sudah ditulis, serahkan kepada pihak yang meminta tadi. Ini adalah kurban kami dari beberapa orang jajaran Pemko, namanya sudah tersebutkan, uang pribadi. Nama juga nama pribadi. Kami serahkan kepada yang meminta tadi. Nyan kurban. Karena raba apa yang lebih hati kaya jauh kurban. Ini harus saya perjelas. Ya kan. Oh bendahara. Oh jika fikir je saya. Pokoknya kata-katakan ini saya jule. Yang kan kurban. Rencana mau beribadah. Akhirnya jadi kwitansi bohong. Kan juga bohong Pane kurban, pengatika pucuk juga no paneo, baik kayaknya lah. Nah, jadi kita harus memuliakan hukum Allah. Dan ini ditinjau dari segi syariat. Kurban itu syariat. Dan syariat kurban itu menjadi syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah. Ayat itu berkaitan dengan haji. Ayat itu berkaitan dengan kurban. Jadi haji syiar agama Allah. Kurban syiar agama Allah. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah? Ibadah haji labbaik Allah. Hatinya itu takwa. Siapa yang menyemarakkan kurban? Ada kemampuan menyembelih kurban dengan hukum kurban. Kontara apa enggop jadikan kurban. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi tidak ada korban itu rekayasa. Tidak ada. Mesti korban itu tunduk kepada hukum udhiyah. Kalau tidak, maka jangan katakan kurban. Katakanlah bahwa itu sumbangan biasa. Sumbangan biasa.
Dan hanjit uthnalu saja. Alah kurban kan kurban yang penting lumo kan dia pun dia tak fikir. Payah fikir sampai hana payah fikir. Itu yang kena le tu. Alah tak fikir tan. Hanjit. Kawan kata purun aja hukum Allah. Jadi pilah saja. Ini kurban si pulin, nama pulin, 1/7 lembu atau seekor kambing. Ya. Kemudian kurban ini mesti pada waktu tertentu. Tidak boleh dipercepat. Tidak boleh diperlambat. Mesti pada waktu tertentu. Karena ini bicara syariat. Bicara syariat. Mau bicara syariat. Mau bicara negara api hanya tak percepat. 17 Agustus hanya pegau pacara 16 Agustus. Hanya sesuai dengan konstitusi. Tak pegau pada 18 Agustus je. Peringatan 17 Agustus. Hanjut. Itu negara. Belum lagi hukum Allah. Maka mesti kurban disembelih yaitu fi ayyamin nahri wa ayyamit tasyriq salasa. Pada hari nahar plus pada hari tasyrik yang 3 ke depannya. Total waktu berkurban sama dengan 4 hari. Alhamdulillah, salut kepada Gubernur Aceh. Memberikan tambahan hari libur yang diliburkan secara nasional 2 hari, Senin dan Selasa ke depan. Pemerintah Aceh atas kebijakannya sangat menghargai hari tasyrik, menambah hari libur 2 hari lagi, jadilah total 4 hari, manput uronyan urosi kurban. Terima kasih pemerintah Aceh. Walau hari libur itu nanti digantikan. Itu bukan hari libur sebenarnya. Senin, Selasa, hari libur. Rabu, Kamis, hari diliburkan. Maka dalam surat pemerintah, hari diliburkan. Artinya kebijakan internal pemerintah Aceh. Pegawai ganti pada hari yang lain supaya sah mengambil gaji. Gato tu 2 Sabtu gato. Payah aja. Nah, itu kalau kita bicara secara konsepsi. Ya. Baik. Kurban dilihat dari segi siapa yang menyembelih kurban. Wujud ayusia ba urinang, wujud ayusia ba anak miat, mana kira-kira. Maka disebutkan bahwa ini walaupun sudah banyak guru-guru kita menyampaikan, yaitu untuk yang perempuan itu sunat, ya, yaitu antuwakkila. Saya ulangi, amal mar'atu fasunnatu laha antuwakkila kama fil majmu'. Perempuan yang berkurban, ia sunat mewakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Sunat. Kalau dalam Sabilal ditulis, sunat bagi perempuan mewakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Bukan berarti bahwa kurban hanya sah dilakukan oleh laki-laki. Kan berarti umai kamu tak jai kurban tapi sayang. Anjit tak siapa je. Mana uragam siro. Bukan. Bukan seperti imam salat. Imam salat walaupun pandai perempuan, tidak bisa perempuan. Mesti laki-laki. Itu ijma' dan hukumnya adalah qat'i. Pasti. Kalau kurban, sunat perempuan mewakilkan kepada laki-laki karena secara ghalib, secara umum, secara general bahwa perempuan itu lemah dari segi menyembelih. Bangga darah mentang KII katnya. Pakai gini. Ana jadi putuh kameng. Ibu dah kameng ipau urung thi. Ulang lemah baru ke sia. Kan galap mentang 3 hat nang galu mo yang baru 3 dah pejak barang. Mamanya urinang si guplu ngaji. Ibu dah lemah sok ni saya. Karena perempuan secara general mereka lemah dalam hal menyembelih, maka sunat diwakilkan kepada laki-laki. Bukan berarti sah sembelih hanya untuk laki-laki, sah juga untuk perempuan. Itu maqasid.
maksud daripada syariat. Kenapa disuruh laki-laki? Maka akasnya atau mafhum mukhalafah. Bagaimana kalau laki-laki lebih gusun lima urinang? Berarti balik sunat orang agam yang lagi bencong mewakilkan kurbannya kepada perempuan yang gagah. Me kena bagi khile urinang. Alah ge kan urang agam ira. Me kena. Khile urinang. Nyan payah je urinang. Ulam gaknya na sertifikat training menyembelih. Hai kai training yang ikut training tenaga yang bekerja bak rumah potong. Memang ayah urinang. Dengan pakaiannya dan sebagainya, menutup auratnya, punya sertifikat dan dia ahli dalam menyembelih. Ia lebih patut daripada uragam yang benar. Nah, ini menunjukkan bahwa menyembelih kurban sunat kepada laki-laki bukan lantaran jenis kelaminnya laki-laki, tapi lantaran keahlian dan keberanian. Nah, makasih. Dan juga tinjauan lain. Itu urinang tu muti langkawan umum. Akan kajadi tontonan. Kan ya ulumo uti ya urun tu muti. Nya ka fitnah ndre. Ya. Intinya boleh perempuan tapi tidak utama lantaran kurang berani tadi. Darah but ngiang darah nyan but ragam. Mudarah le urinang. Tapi beheng yang darah le ragam. Ha urinang kam darah tapi haid wiladah yang tepo ya. Kata bui atau mak. Nah, urinang le mengalami darah tapi urinang tidak berani melihat darah. Uragam tidak banyak mengalami darah. Tidak hanya darah uragam. Uragam hana haid ke, uragam hana wiladah kan. Yang paling karena ya insiden kecelakaan dari darah. Tapi yang darah beragam. Baik, ini untuk kita klarifikasi saja ya beberapa hal yang mungkin banyak dipertanyakan di dalam pengajian-pengajian. Adakah kurban yang berpendapat wajib? Diambil dari hadis Nabi, "Mangkana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrubanna musallana." Ada pihak yang mengatakan itu wajib. Wujubiha, wajib menyembelih. Kenapa? Karena Nabi mengancam jangan dekat dengan musalla kami. Artinya Nabi kurang berkenan. Kalau orang kaya tidak berkurban, Nabi kurang sreg. Hana le simpati gaju. Orang kaya hang tem si kurban, Nabi hana simpati ke. Bahkan ngekeun fala yaqrubanna musallana. Enggak usah aja salat di tempat kami. Salat hari raya mak tuji. Kan salat 5 waktu bet salah. Nya punya tempat salah buh makna hadisnya pejukur lah. Ilum bekas selama kalau kusi kurban, hana ku jajak li bang salah. Bahkan fala yaqrubanna musallana. Karena Nabi hang bi toto jak bang salah. Bukan nama sabah hana kusi kurban lah. Yang salah ubat. Bukan begitu maksudnya. Kita rajin salat Idul Adha. Pertanyaannya, kenapa tidak rajin menyembelih kurban? Itu maksudnya. Yang kenyatakan akan selesai penjelasan. Maksudnya, salat kan sunat. Mau kita lakukan. Kurban sunat juga. Kenapa tidak mau? Kata Nabi. Maka fala yaqrubanna musallana. Kenapa mazhab Syafi'i tidak menghukum menyembelih kurban itu wajib? Padahal juga melihat hadis fala yaqrubanna musallana. Karena ancaman itu bukanlah bermakna al-wa'id. Ancaman itu bukan bermakna neraka. Tapi ancaman itu bermakna kurang simpati. Hana truk bak tingkat neraka benar. Nah, jadi tinjauan itulah yang menunjukkan bahwa kurban sunat muakkadah terhadap inta'addada ahlul baiti. Kalau satu keluarga berbilang-bilang anggota keluarga. Maksudnya sukutu talab. Apa maksud sukutu talab? Bebas dari tuntutan. Malaikat tidak akan menagih kepada seorang istri. Hai istri, kenapa kamu tidak berkurban padahal suamimu berkurban? Hang katanya. Karena istri dia jauh.
Alah malaikat, pangkang kagak dia kolong. Oh, enggak masalah. Itu namanya sukutut talab. Seorang anak tidak akan ditanya oleh malaikat, "Hai anak, kenapa kamu tidak sembelih kurban? Ayahmu itu sudah boleh kurban." Si anak dengan mudah menjawab, "Kan itu ayah saya. Kurban itu kan ayah saya yang menyembelih. Saya kan anggota keluarga. Jadi hanale tanya." Maka baik susah-susah. Nyoba duk susah gede. Punya susah. Ibang susah dong. Ilong kalau usi kurban. Rumah ku kalau paki di malu ro akhirat nanti ilong ku motor je jangan dapat. Baik kanyan. Baik kan jara sungki. Hai tapak ku pegah punya perbaguskan kurbanmu fa innaha yaumal qiyamati matayakum. Karena kurbanmu pada hari kiamat itu menjadi kendaraanmu. Yang kesusah yang mana? Coba bayangkan itu untuk mangak gede kurban paki nang ku cerah dapat. Paki yang ulung nang puye. Ya, jadi bukan berpikir seperti itu. Dan juga jangan bagi orang yang tidak berkurban keluarga yang lain. Baik bergantung kepada orang lain kurban. Juga baik memanfaatkan pergeseran makna hadis itu. Iron kaya ana nasi kurban baki di mana iron itu ura kiamat pun ilustrasi juga pada dunia. Dunia hana moto tapi mandum motongan kudu meng nyan pi baik si dah setop je tengah sepo-sepo yang na tak na urum kurban dah setop laju nyan pihkan menan cara semiki. Karena itu bicara metafisik bukan bicara fisik di dunia. Ini bicara fisik dunia cukup le untuk urang hana berkurban bahkan hana yo ke hana kendaraan gak yang bonceng bak ngon ke begah di dunia ilung hana ti kendaraan tapi ho yang kujak teruk. Jadi bukan berpikir seperti fisik tapi berpikir secara hukum. Baik. Kemudian kepada siapa kurban dibagikan sesuai dengan firman Allah dan juga ini sudah ditafsirkan yaitu fa idza sawafa wajabat junubuha. Kalau binatang itu sudah terkapar, kamu sumpom, kamu boleh. Menyo binatang kamu sumpom, menyo binatang yang karubah, menyo binatang yang terkapar, maka kata Allah, fakulu minha. Makanlah dari binatang itu. Kepada siapa disuruh makan? Kepada yang punya kurban tadi. Fakulu minha. Ini kurban siapa? Kurban saya. Makanlah olehmu kurbanmu. Berapa banyak? Minha, bahagian. Jangan makan semua. Jadi waktu tulis dalam kitab, daging kurban wajib ditasarrufkan sebahagiannya. Walaupun hendak pegah maksimum dan minimum. Pokoknya nah bahagian. Itu diambil dari firman Allah. Minha. Fakulu minha. Makan olehmu bahagian daripada daging itu. Menyangkut bahagian berarti bukan total, bukan semua. Karena tidak ada firman Allah fakulu kullaha hanayan. Yang na adalah fakulu minha. Ditulis dalam kitab fikih kurban wajib ditasarrufkan atas sekurang-kurang yaitu dinamakan sebagai lahmon daging. Kalau dia sudah menyerahkan bahagian dari daging, maka dia dianggap sudah berkurban. Kalau dia makan semuanya, maka dianggap dia belum berkurban. Masalah prosentase, keinginan kita nyo. Tatia kameng, 15 kilo tabuh kameng. Padum le tata sarruf, padum le tanik juk ke pihak lain. Tajuk tabuh tumpuk mentang, tajuk 1 kilo mentang. Yang menurutnya fahala. Tajuk 2 kilo mentang, tajuk tanya 11 kilo, menurutnya fahala. Alah, tajuk juga dia mandum, tajuk atim dari tanya BO kesunat. Berarti menurutnya fahala. Maka orang berkurban pun walaupun sama-sama berkurban, tapi bobot fahala fluktuatif. Tidak sama rata. Menurut le tajuk. Tapi Nabi memberikan kisi ideal. Ideal bahwa kurban itu untuk yang punya kurban sepertiga. Pantati pubuno kameng 15 kilo.
5 kilo untuk keluarga yang punya kurban, yang lain tasarruf. Yang bagi, yang elok cok 5 kilo, 5 kilo yang kena juk kumak, kena juknya pokoknya sepertiga. Itu ideal. Mestikah sepertiga? Tidak juga. Karena ada hadis Nabi, maka makan olehmu kibat hati kurban. Berarti yang lain hanya pergi makan, maksudnya pergi jauh. Oleh, lebih bagus lagi. Oh mai loh hana lompat jauh bagi, sedangkan Nabi giyu pajau. Berarti kan kata kubah perintah Nabi tidak mengapa juga. Apa tanya oleh dah jauh kurban, ada orang kampung. Nah, kalau dah serah terima dengan panitia pun, no? Ada orang kampung. Mang kurban mana hadu bajau? Kagak hana. Oh, titip bangan aku bah tak kurban lon. Kedua kol kahron dia. Tu liu raya lom balik lucok. Je sit. Mana lah dong urang hana pat kubah. Oh, kol kahlong kan tu kubah-kubah ada ron ni. Kenal ada urang. Hai pu kubah ya kol kahlong kan tu kubah-kubah sira ni. Nah, oh punya menang kakak daripada bro. Kagak hana juga deh. Sesuaikan cara adat. Kurban kelompok. Apa yang berkata cerita? Siapa duluan membeli lembu, baru kemudian membuat kelompok. Yang tidak salah. Duluan membentuk kelompok. Bentuklah kelompok. Kelompok grup 1 atau grup A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grup B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 orang. Kepada siapa kita titipkan pesan atau amanah atau wakilah untuk membeli lembu. Jadi urangnya watai beliau lima, walaupun mak sira urang mandum dah hopeng sama salah. Tapi kagak pilah orang yang berkurban itu. Maka gejak liganya mbak limo atau mbak ya orang menjualan lembu, pasar lembu, watai beliau lima untuk 7 dronya. Jumlah lumonya mewakili daripada 7 draw urang. Empat nan malungnya lumlah lumo gijak kabul. Lun sebagai wakilah dari 7 draw urang, maka lumlah lumo bakdo dengan harga sekian. Jadi dia benar-benar membeli lembu kepada orang yang sudah tertentu. Itu yang legap yang tah lumo drone. Lumolung kelompok A, kalau lunjuk pempeng orang kamu 7 mu sabuh bungkuh. Kelompok B sabuh bungkuh peng. Jadi kan beliau lumo laju 20 ubah untuk 2 ngan. Nyanalah. Akhirnya kita tidak tahu lembu mana nama kita. Hai dah nampak nama. Yang baik jauh mana? Kau tahu Allah Taala. Nya yang baik jauh. Apa punya lagi nya hana payah boleh ju, hana cerita hukum ju le. Mandum kau tahu Allah Taala ham tukar. Pudra nama tukar. Kau aja. Artinya kita sudah dituntun oleh hukum berkurban. Maka bergailah kelompok 7 orang. Kumpul peng. Belah lumo. Belah no 7 dra kelompok B. Belah lumo. Watai kepuo lumo jelas. Lumo long lang kelompok A. Lumo katnya lang kelompok B. Yang hanya pegah pokok ji lumo dra ni lang kawannya hanya relay nya je. Jadi jangan bodongan seperti itu. Yang harus jelas ya dalam persoalan kurban. Kalau kita ingin berkurban versi syar'i. Kecuali dan berkurban konversi syariat. Perti draw tu. Itu ada pu made in draw ko. Hanya hanya payah hukum be. Barangkali banjir ke pegah kan. Artinya tidak menjadi itu kurban. Baik, kadang pertanyaan sepintas mana kurban. Walaupun ini sudah sangat banyak dijelaskan oleh guru-guru kita. Tidak, saya lanjut. Kenapa ini mesti tertentu? Wali anna tadhiyata. Karena kurban itu adalah ibadatun tata'allaqu bil hayawani. Karena kurban adalah suatu ibadah dengan menggunakan sarana hewan. Maka dalam ayat Quran disebut bahwa binatang itu dijadikan bagi kita yaitu untuk makanan dan untuk kendaraan. 2 nikmat binatang. Bak surah Yasin yang disebutkan. Mimma ya'kulun. Nanti yar kabun. Untuk kamu kendarai, drive,
yarkabun, dan untuk kamu makan. Maka fungsi binatang untuk makan salah satunya adalah menjadikan sebagai udhiyah. Maka udhiyah adalah, kurban adalah ibadah. Kurbannya ibadah. Mamanya ibadah harus ikut tata cara ibadah. Saboh kameng untuk 1 orang dan keluarganya. Saboh lungo untuk 7 orang dan keluarganya masing-masing. Nyanihun tata cara. Ya, selain dari itu, ya tidak masuk dalam kaifiat ini. Dia itu adalah ibadah. Tata'allaqu bil hayawan, ya, yang berkaitan dengan binatang. Lalu dengan udhiyah tersebut, maka kita telah menjadikan binatang itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu limuridiha alla yazila sya'rahu wala dhafrahu fi 10 Dzulhijjah. Yo kali jelaskan li gure-gure. Hari uronya puro. Uronya tanggal bedum Dzulhijjah. Leh ya tangah. Leh. Tanggal 8 mulai. 8, 9, 10, 11. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 hari ini. 12. Berarti sudah 5 hari kita berada di dalam bulan Dzulhijjah. Sunat, bukan mesti. Sunat. Kalau nama kita sudah tercatat sebagai orang yang berkurban nanti, kita sudah punya nama di kampung masing-masing, kan kanan-kanan. Maka sejak kemarin tanggal 1 Dzulhijjah, kita tidak pangkas rambut dulu. Tidak potong kuku dulu. TMT terhitung mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kan mulai 2 bulan yang kau ikut. Nyarilah hati kau. Hai pakai menahi ni kuno dia kurban. Berkata dia kurban hanya koh oleh hanya koh janggut. Ajan kahanan koh kalhe bulan kau ikut. Oh polong. Gatha berarilah ron. TMT kemarin 5 hari yang lalu 1 Dzulhijjah. Kemarin kan sudah diumumkan oleh Menteri Agama bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 8 Juni. Maka sejak tanggal 8 Juni itu kita tidak lagi pangkas rambut, potong kuku. Kalau memang kita terdaftar sebagai orang yang mau berkurban. Saya potong rambut kemarin 1 hari sebelum. Jadi watehan ada kohnya 10 hura. Hi teman taji ulega. Majikan awai start je awai tam lai. Kemarin mau masuk Dzulhijjah, H-1 kita pangkas terus ke pendek. Jadi urang raya antri tengok, oh tu hanafimu. Bidang yo na numin. Biasa saja, cuman tidak memangkas dalam 10 hari ini. Maka sebelumnya pangkas saja. Lagi contoh mana? Lagi contoh hanjit buh wangi-wangian bagi orang yang ihram. Orang yang ihram tidak boleh semprot minyak wangi. Pakai teman tu bayar teki. Menyoki hendak berah. Menyokep mungkin tak tahu terjemah. Nyok teki. Maka berwangi-wangilah sebelum niat ihram. Yo kuno semprot je begak. Hai pun semprot. Hanai no kata niat ihram tu hanya semprot le. Jadi semprot je no. Yang menanti. Rapikan sebelum tanggal 1. Jadi bertahan 10 hari. Ada dia sembahyang orang raya kan tak ada pangkah kan. Jadi hana kumuh dah kita yang matuji. Ya. Ya. Jadi an'am itu pertama binatang peliharaan, yang kedua binatang itu maklum dalam sebuah negeri. Dan itu menjadi makanan ghalib. Rusa apakah sudah ghalib? Kan menjadi makanan populer di Aceh. Paling-paling sabo-sabo, belum ghalib. Atau diukur dengan indikator bahwa jika seseorang kita kasih rusa, apakah dia merasa menolak? Madajuk tahui kupon kana? Kupon. Lembu. Idon rusa mantap. Tahu kon tu.
Jangan-jangan orang itu mengatakan, "Aku tilung rusak ke jauh. Igaknya lumo-lumo hai ni jauh keluk." Nah, ini sebagai indikator bahwa rusa belum menjadi bahagian al-an'am. Sebab tidak maklum itu menjadi makanan yang setara dengan lembu, kambing. Isare kena muka rusa. Musa baju rusa ya. Lalu mereka kata puduk di meja. Getanya bayi lom, pray hai baju. Oh my God, punya rusa na jadi. Tapi melumo kamu menunjukkan bahwa belum menjadi ghalib. Belum familiar bagi kebanyakan orang. Hanjit tauko dengan kalilum. Artinya dengan minoritas orang. Hanjit. Apa punya tecok menghukum minoritas? Ilung ben njuk lumo. Ilung ben njuk kami. Ilung mana dan njuk. Tiba kapeh tadi mana? Makanya hanjit tecok dengan minoritas. Tapi harus dengan populasi yang banyak. Ya, jadinya salah rusak. Ya. Oh ya. Jadi hukum tidak memotong rambut sunat. Sunat biasa. Artinya bak tamita fahlah karena hinal bacut. Akan karena disebutkan banyaknya bulu yang berguguran itu, maksudnya banyaknya bulu yang disembelih itu menunjukkan banyaknya ampunan dosa. Jadi dosa katanya umpamakan seperti banyaknya bulu. Dia legom. Nah le dosa pasal ko jai dosa ko ro. Le dosa lung ngan dosa bule ko biri. Dan pegah bawa tai kata sia ko biri kengka pampun dosa itu sebagai simbolik bahwa bulu-bulu kita itu adalah sesuatu yang banyak. Jadi watai guti kurban, gupampun dosa tu, dumna dosa gupampun lagi le bule kurban. Maka giyu ulah binatang yang le bule. Yang le bule. Maka urang watai hame ule gop, hanai kun, hame ku thaw aku. Ku si kun. Hame ku bule ke. Mu bule hame ku. Kena khile urace. Ilong nah menyaji nah cukup lige ku Mekah nah mu boleh hamil kala ana keun mutuot hamil kala nya dan dengar. Jadi bulu itu simbol banyaknya dosa-dosa kita seumpama banyaknya bulu. Makin banyak bulu yang gugur artinya makin banyak dosa kita yang diampuni. Maka sunat bunuh adije bulenyan tunda koh lesaat terhitung mulai 1 Dzulhijjah sebagai simbol bahwa begitulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Man kali takoh hana dek hana pupu ya hana urusan tapu pe. Ya be itu hana jadi kurban. Sebenarnya ilung ni si kurban tapi pakan kata lanjur koh nyan pi be. Mio nyan cukup rila hukum. Masa gara-gara idang hana jadi kurban. Ke kata lanjur koh nyan haji. Dan hana hubungan be ya. Muta puasa manteng kali kata lanjurnya manteng je. Karenanya hukumnya sunat. Sunat. Gimana Long? Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Ya. Dua buah pertanyaan ya. Ya, kurban boleh lebih daripada 1 ekor. Ceritanya una kemampuan 2 buah tiro ditatia kurban. Je, lagi akikah kan je lebih sih. Cuman gepegat 1 itulah standar minimum. Maka lang hadis lang kita tulis fa idza fa'alaha wahidun apabila seorang dalam keluarga sudah menyembelih seekor binatang yaitu kafa anil jami' yang lain dianggap sudah terboncengi. Jadi boleh mau sembelih 2 boleh 2. Kemudian mana yang afdal? Banyak nyawa atau banyak daging? Nyan mandua lebih. Ditinjau dari segi nyawa yang dihilangkan, maka kita lebih aula menyembelih yaitu banyaknya nyawa. Kameng benar. 7 buah kameng. Nya le tak kurban. Artinya le taku yang putuh. Karena naharnya taku artinya.
Ditinjau dari segi banyaknya nyawa yang dikorbankan, maka menyembelih 7 ekor kambing lebih utama daripada menyembelih seekor lembu. Sebab 7 ekor kambing, 7 nyawa yang kita korbankan, 7 leher yang kita rahitkan. Rahit. Lebih. Lalu ditinjau dari segi daging dan konsumtif yang akan kita nikmati, maka mana yang lebih banyak daging? Watai tatimang-timang, 7 boh kambing ngan saboh 5, mantang lewat saboh 5. Maka menyembelih seekor lembu yang banyak daging itu aula daripada menyembelih 7 ekor kambing yang tidak banyak daging. Maka kelebihannya itu dari 2 aspek. Maka tak cakap bulan putra mendua lebih. Man punya 7 boh kambing raya-raya yang lebih gat 7 boh kambing. Mesti lumo kambing yang 7 boh getagap-gap kambing yang. Banding dengan saboh 5 yang lebih gat kambing itu. Pertama le taku yang takoh, yang kedua hasil koh je le daging. Ya. Baik. Habis batai ya. Ya. Yang hanali cerita teori, praktek. Uro raya Aidil Adha bagi yang mampu silakan. Hendak sempat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hendak sempat siang, malam pun boleh. Pokoknya watai kagubila Allah Taala peut uro kali 20 peut jam. Yang keun hari nahar dan hari tasyrik untuk berkurban. Kenapa tadi menjadi sunat kifayah satu keluarga satu? Karena proyeksi daripada konsumsi. Musuh li Allah Ta'ala atau li Rasulullah gepegat sunat kifayah 7 keluarga 7 boh 5 siapa jauh ya Rabbi. Maka gepegat tu proyeksi ideal satu lembu makan beberapa orang. Hana mungkin siro saboh 5 gepa jauh hidro ke mungkin pulang gepaih saboh siro ganti. Jadi Allah Ta'ala kagukonya mandum sehingga jumlah hewan yang dipotong dengan jumlah yang mengkonsumsi balan imbang. Baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.